ibu bapak saudara-saudara sekalian, malah kita mempersiapkan diri kita pada sore ini untuk ucap hati. Ikutan lah. Ucap bakti pada malam hari ini kita akan awali dengan membacakan barita ramalan kata. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swagato bhagavata dhammo. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sangghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamha kumayang bhagavantang saranang gata. Yono bhagava sata. Ya sacamayang bhagavato dhammang rojema. Ime isakaritang bhagavantang. Sasatamang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamaya Buddhasa Bhagavato Upabakanama Karang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpuji
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamaya sarana kamanapatang panamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Dandamayang pancasika padapatang panamase Panaripata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawadang Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Macapamadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman keras. Pasal 75 atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Bicarakan lama ini, lama tadi. Handamayang Buddha sa Buddha nusati inayang karomase Idiso bhagawa arahang sama sambuddho Wijacana sampanno sukato lokawidu Anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusana buddha bhagawa Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan.
Kandamayang Hamanusatinayang Karumase Swagato Bhagavata Dhammo Savitiko Akaliko Edipasiko Opanahiko Pacatang Veditato Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Kandamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ucupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samitipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Dattari Purisayugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Auneyo Pauneyo Dakineyo Anjalikaranio Anutara Punyaketa Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima sambutan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Kandamayang Sacakiya Katayo Ganamase Natiune Saranang Anyang Udome Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sambada Nadime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sambada Nadime Saranang Anyang Sakome Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sambada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha lah pelindungku dan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku dan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, sanggalah pelindung punan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya kita buka halaman 34. Pandamaya karaniya meta sutang panamase karaniya mata kusalena yantang sambang pada abisa meta sako ujuta sujuta suwaco jasa mudu anatimani santu sakoca suparoca apa kita salah uka utin santim priyo cani pakoca apa kamu kulesu ananu kidro naca kudang sama care kincing yena winyo pare upawa ilum sukino akemino hondu sabe sata kawandu sukitata yeke jipana bulati tasawatawarawa anawasesa dikawaye mahandawa macimarasaka anukatula dikawaye cahita yeca dure wasanti awi dure putawa sambhawe siwa sabe sata hawantu sukitata naparo paraniku beta nadi mamyeta katan jina kanci yaro sana pati kasanya nanya mana saduka piceya mata yata niyam putang ayu saeka putang anurake ewam bisa papuesu mana sabawaye apari mana mekanca sabalo kasli mana sambawaye apari mana udang adoca diriyanca asam badang awera rasa patang ilang tarang disinowa saya nowa yawatasa wikata mido etang sanding aditeya Brahma metang wihara idamahu didin
dikerjakan oleh Ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas apa yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindra tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ajaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam kembangkanlah tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, ke bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, ataupun terbaring semasih tidak layak kalau terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini, yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Andamaya Brahma Vihara Paranakaro Mase Aham Sukito Homi Nidu Homi Avero Homi Avyapacho Homi Amigo Homi Suki Hatanang Parihami Sampe Satan Sukita Hontu Niduka Hontu Awera Hontu Abhyapacha Hontu Anika Hontu Suki Hatanang Parihantu Sabe Sata Duka Pamucantu Sabe Sata Maladasambadito Wikacantu Sabe Sata Kama Saka Kama Dayata Kama Yoni Kama Bandu Kama Pati Sarana Yang Kamang Kari Santi Kalyanang Wapapakang Tasadayada Pawisadi. Malah dibaca bersama-sama kita. Semoga aku berbahagia, Bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti,
bebas dari sifat jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan dibuli, bebas dari penyakit dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semoga makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Satu, satu, satu. Permohonan di bawah saudara-saudara sekalian, setelah kita membacakan kitab suci, selanjutnya kita akan praktek untuk melaksanakan samadhi, yaitu memusatkan atau mengembangkan pikiran kita kepada satu objek yang akan kita ambil, yaitu adalah objek mutabawana atau objek cinta kasih. Setelah pikiran atau hati Bapak Ibu semua mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi kita mulai. Kita bersama-sama menghormati Tuhan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya hormati Romo Sunawi, Romo Yanto, Bapak sekalian, terima salam dan nama Sotiodu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini mungkin seperti pertama ya, setelah kita sempat berempat di kota Cirebon, harusnya minggu kemarin ke Bandung, tapi rupanya nggak pada hadir ya. Jadi belum ada jadwal. Saya minta Bandung kemarin saya nggak bisa hadir, tolong ke Bandung gantikan seri drama. Kebetulan dari kelihatan itu next time ya. Ya beberapa minggu ini adalah masuk dalam masa bulan Renggang ya. Di kita menghormat dihormati yaitu para leluhur. Leluhur ini tanpa ada leluhur tidak ada kita. Oleh karena itu sejujurnya at least gitu ya, minimal 1 tahun sekali kita mengadakan penghormatan kepada para leluhur ya. Kalau pernah saya tahu sebaiknya itu kita berbagi jasa itu dengan kita berbuat kebaikan dulu ya. Nah, jasa kebaikan itu kemudian kita bagikan kepada para leluhur ya. Jadi kita berbuat kebaikan baru kita cengdengan gitu ya. Kalau kita secara tradisi Buddhis itu begitu ya, yang kita bagikan itu ya kebaikannya ada begitu ya. Hari ini saya akan coba sharing mengenai adipana. Rasanya pernah dibahas oleh Romo Yanto beberapa waktu yang lalu ya, Romo Yanto ya, mengenai adipana ya.
saya kupas lagi supaya semakin dalam begitu kira-kira. Ya, ahli tanah ini ada dalam sekolah kita ya, salah satunya adalah ahli tanah yang harus dikembangkan. Artinya adalah tekad, kalau misalnya kita punya niatan sesuatu, niatan itu diwujudkan dalam satu yaitu tekad itu untuk diperjuangkan secara terus-menerus sampai tercapai, kira-kira gitu. Nah, tekad ini harus didukung oleh yang pasti wirya. Artinya tekad ini harus didukung oleh semangat, kekuatan. Ya, punya tekad tapi tidak bersemangat, tidak bulat, jangan harap tekadnya itu bisa tercapai. Kemudian juga harus didukung oleh kanti. Kanti artinya adalah kesabaran. Ya, kesabaran. Sabar mungkin belum bisa tercapai dalam waktu dekat. Ya, tahan batin, tahan mental. Itulah bagian dari kesabaran. Yang ketiga juga harus punya keyakinan. Ya, kalau kita punya tekad tapi kita tidak yakin bahwa tekad kita ini bisa kita capai, kita ragu-ragu, kita maju mundur, ya tentunya tekad ini nantinya yang benar-benar tidak tercapai. Ya. Jadi ibaratnya kita punya tekad itu gampangannya sih, kenapa sih kita perlu tekad? Perlu tekad ini karena ibarat kalau misalnya kita punya mobil gitu ya, terus namanya tekadnya baru gitu ya, punya mobil, kalau kita punya tekad itu, tekadnya itu seperti starter. Ayo mulai sekarang kita jalan ya dengan starter ini. Ya. Starternya sih mungkin cuma loncatan api kecil ya, kalau yang buatnya api listrik. Starter itu baik motor maupun mobil itu hanya dijalankan oleh api yang kecil sekali, busi, gitu ya. Ada benda warnanya putih, gitu ya. Kalau dinyalakan di starter kakinya itu cuma cepet gitu ya, hanya loncatan api kecil. Tapi dari loncatan api kecil itulah nanti kemudian menjadi tenaga yang besar, bisa menggerakkan mobil, bisa menggerakkan motor, ya bisa pergi kemana-mana, bisa berjalan ratusan kilometer itu dari api yang kecil. Ya, oleh karena itu sangat penting sekali kita ini punya tekad. Ya, memang tekad aja tanpa didukung oleh hal-hal yang lain akan menjadi ya, kosong, ya, tidak berguna. Ya, ada businya tapi tidak ada mesinnya, ya, tidak ada gunanya. Ya, mesin cuma busi, keluar api kecil-kecil tapi tidak ada bensin, tidak ada spare part motornya itu yang berjalan, ya tidak akan berguna. Oleh karena itu tekad itu tadi harus dibarengi oleh beberapa hal yang tadi, harus ada wiryanya, ada semangatnya, harus ada kekuatannya, harus ada kesabarannya, harus ada keyakinan. Ya. Nah, tekad sendiri, ya sebelum kita mengambil keputusan, ya tekad saya mengambil, ada baiknya harus kita pertimbangkan baik-baik tekad kita ini. Artinya apa? Tekad itu harus yang rasional, harus menggunakan wisdom, menggunakan kebijaksanaan. Ya, jadi kalau orang misalnya pengen punya mobil yang harganya 500 juta, ya, tapi gajinya cuma 5 juta, dicicil 10 tahun, wah ya nggak ketemu antara gaji sama mobilnya, ya nggak ketemu, kan nggak makan nantinya orangnya. Kan padahal kita kan harus hidup, selain kita nyicil mobil, kita juga harus hidup, begitu kan. Jadi kita harus realistis. Kalau dalam teori manajemen
Ya, di teori manajemen kita ada analisa SWOT. Ya, ada yang tahu ya analisa SWOT ya? S, W, O, dan T. Ya, artinya apa? Strength itu kan kekuatan. W-nya ini weakness, kelemahan. O-nya ini opportunity, kesempatan. Threat-nya ini artinya ancaman. Nah, dalam kita menimbang-nimbang suatu tekad gitu ya, ya kita harus punya pertimbangan tadi, pertimbangan SWOT. Ya, apa kemampuan kita, ya, apa kelemahan kita, kemudian apa kesempatan di depan mata yang bisa kita raih. Juga ada ancaman. Ya, ancaman itu bukan musuh berarti ya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu seperti ini, kira-kira nanti bagaimana hal-hal yang terburuk lah ya yang bisa terjadi. Karena namanya kehidupan itu tidak semuanya artinya berjalan lurus. Ada saja hambatan-hambatan di jalan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dipikir semuanya lancar, kemudian ada hal-hal yang mungkin di luar perkiraan kita. Oleh karena itu semua juga harus kita perkirakan. Hidup itu saya lihat-lihat ya, ada pepatah Tiongkok ya, atau nih si paling mungkin ngerti. Saya ingat depannya aja. Ya, kalau di Indonesia kan begini kira-kira. Ya, hidup ini seperti kita membaca liangkeng. Ada bacaan yang sulit kita baca. Gitu. Ya, ada pepatah begitu. Kalau kita baca liangkeng itu kan lancar, kemudian ada, lah ini apa nih? Nah, gitu ya, macet di tengah-tengah gitu ya, kemudian lancar lagi. Nah, jadi setiap kehidupan itu seperti itu. Jadi ada aja begitu lancar, macetnya di mana? Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan setiap rumah tangga, setiap apa, semua itu tidak semulus, tidak sebaik yang kita lihat di luar. Ya, yang kita lihat di luar kelihatannya baik-baik, tapi kalau setelah kita masuk ke dalam, kita semua juga pasti ada hambatan-hambatannya. Ya, jadi kita jangan kemudian berkecil hati menganggap bahwa aduh saya cuma segini, orang lain segitu. Belum tentu juga orang lain kelihatan mobilnya mewah ya, nggak taunya dapat dari binomo misalnya begitu ya. Wah, sekarang orang pada binomo crazy rich gitu ya. Ternyata orang ini membuat silo orang lain. Crazy doang. Ya, membuat silo orang lain dengan baru kerja sekian, sudah punya mobil mewah, sudah punya pesawat pribadi misalnya, hartanya banyak. Ya, padahal tidak didapatkan dengan jalan-jalan yang sesuai dengan dalam. Nah ini kita tidak harus gampang sih. Ya, semua harus berproses. Orang yang sukses adalah orang yang bisa berhasil. Kalau jatuh, dia berusaha maju lagi. Ya, jatuh dia bisa bangun lagi. Ya, saya pernah baca bukunya Pak Andri Wongso, Success and Wisdom. Ya kan? Ada cerita simpel sih, cerita tentang anak kecil yang mogok naik sepeda, dia malas naik sepeda gara-gara jatuh. Lagi belajar naik sepeda, kemudian dia jatuh, kemudian mulai sekarang saya nggak mau naik sepeda lagi. Gitu. Kemudian dia melihat di kebun ada laba-laba, karena dia iseng, laba-labanya di sarangnya itu pakai kayu disobek, dirusak. Tapi nggak lama kemudian dia bikin lagi sarangnya utuh kembali, dirusak lagi, dibikin lagi, dirusak. Oh, ternyata binatang kecil seperti laba-laba saja ya punya semangat never give up, semangat pantang menyerah. Rumahnya dirusak, dia bikin lagi, rumahnya dirusak lagi, dia bikin lagi. Ya, kenapa kita menjadi orang yang pantang, gampang menyerah? Ya, tidak seperti laba-laba. Ya.
Kalau misalnya Mas Suko yang suka bertani begini, ya mungkin pernah perhatikan ya, pisang itu ya, kalau ditebang ya Mas Suko ya, pisang kalau ditebang itu, apakah langsung mati? Enggak ya Mas Suko ya, tumbuh. Saya pernah diuruk, jadi pisang itu ditebang, kemudian saya uruk, tapi itu apa? Bonggolnya itu enggak saya gali, diuruk gitu. Pikir saya lah cuma pisang, nanti juga gosok sendiri, nanti juga ini. Ternyata pisang itu kalau bonggolnya nggak dibuang bisa nunggu lagi. Ya, artinya apa? Ya, nah itu tanaman aja bisa punya semangat never give up. Ya tentunya kita juga sebagai manusia yang punya akal, punya pikiran, ya tentunya juga harus punya semangat itu never give up ya dalam kita mengejar cita-cita. Jadi kembali lagi ke rasional. Ya kalau tidak rasional, ya tekadnya bukan tekad tapi nekat. Nekat. T-nya diganti N. Ya tadi kalau misalnya tadi pengen beli mobil yang harganya 500 juta dengan cara cicil 5 tahun gitu. Wah, bisa nih. Nanti kita makannya Indomie saja tiap hari supaya bisa beli mobil yang harganya 500 juta misalnya gitu. Ya itu namanya tekad, bukan punya tekad. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai murid-murid muda ini tidak punya wisdom, tidak punya kebijaksanaan. Ya, Sang Buddha selalu mengajarkan kita untuk punya kebijaksanaan. Ya. Berusahalah kita untuk selalu menikmati perjuangan kita. Ini yang gampang-gampang susah. Kita pengennya sih cita-cita kita tercapai, baru kita hidup bahagia. Ternyata nggak bisa begitu. Kalau mau pikir begitu, nanti hidupnya stres. Ya, jadi nikmatilah. Saya akan bahagia kalau nanti saya sudah kaya raya. Nah itu stres. Ya bahagialah dengan kondisi apa yang sekarang yang sudah kita nikmati. Ya itulah kesuksesan kita. Ya, yang prinsipnya adalah kita mengarah kepada sesuatu yang sesuai dengan tujuan kita. Ya, saya pernah baca bukunya Ajahn juga begitu. Dia bikin satu wihara gitu ya. Dan dia bilang hari ini saya sudah selesai. Ya, besok kita mulai lagi dan selesai lagi. Jadi bukan berarti saya akan bahagia nanti kalau wihara saya sudah selesai semua. Ya kalau kesampaian, kalau nggak kesampaian sebelum wiharanya selesai sudah goodbye duluan. Nah bagaimana? Jadi bagaimana? Saya hari ini sudah bisa menyelesaikan pasangan bata 10 meter, selesai saya sukses. Saya merasa bahagia karena sudah ada 10 meter bata yang terpasang. Itu kesuksesan saya hari ini. Ya. Kalau besok ada pasang bata lagi 10 meter lagi yang saya pasang, ya itulah kesuksesan saya lagi hari besoknya. Ya, saya sudah berhasil ya untuk memasang bata 10 meter lagi. Ya. Tidak lebih seperti itu. Tapi kalau saya bahagia nanti kalau wihara ini selesai lah, wiharanya 3 hektar, selesainya kapan? Ya kan? Mungkin sampai beliau meninggal belum selesai wiharanya. Tapi dengan cara seperti itu, jadi kita puas untuk hari ini kita sudah berbuat ini. Nah, kita sudah happy bisa. Kita hari ini sudah bisa berbuat ini, kita sudah happy. Ya. Coba kita belajar sama anak kecil diguyonin sedikit aja bisa happy. Ya, saya kemarin lihat anak kecil botol aqua dikasih tali kerafia, dieret-eret aja bisa ketawa gitu. Ya, maksudnya ini mainan kasihan sekali, nggak bikin
mobil-mobilan lah orang tuanya, sampai dikasih cuma botol aqua dikasih tali, anaknya ngeret-ngeret bisa bilang tadi, kok bisa happy ya, bisa ketawa ya, gitu ya. Ada menurut saya sedih amat ya, sampai orang tuanya nggak bisa beli mobil-mobilan misalnya begitu ya. Jadi, tapi ya anak kecil itu bisa happy cuma dengan itu. Mungkin kalau kenal gubernur dikasih tuh ya mobilnya sama gubernurnya. Udah daripada kamu ngeret-ngeret kamu botol aqua, nih saya kasih mobil-mobilan begitu. Mungkin kalau ketemu kawan, karena saya bukan yang jual mobil-mobilan ya, saya cuma bisa sedih aja dalam arti terimanya begitu ya. Ya begitu. Jadi kira-kira begitulah. Kita boleh punya tekad, kita semangat, ya. Tapi harus didasari oleh sifat-sifat yang mendukung. Kalau tidak didasari oleh sifat-sifat mendukung, kita akan menjadi pemimpi. Artinya hanya mimpi saja, satu saat ya ada yang tiba-tiba jatuh, orang datang ngasih mobil, orang datang ngasih rumah begitu. Kira-kira ada nggak yang mau ya? Nggak ada ya kira-kira gitu ya? Nggak ada. Lotre itu nggak pernah. Makanya saya suka guyonan sama Siki, kayak sih kalau ada yang ngasih motor aja tuh, saya tolak. Kalau ada yang ngasih motor saya tolak gitu, saya bilang itu. Karena nggak ada yang ngasih motor saya. Sampai sekarang belum pernah ada yang ngasih motor. Ada Lotre di Thailand yang kena lotre itu ya, iya. batin nggak sengaja beli lotre itu ya. Nah, itu karena mungkin digunakan nama baiknya luar biasa. Ya, Kalau awal sih kita lihat seorang batik boleh boleh main lotre. lotre gitu kan. Iya, Awalnya sih negatif ya. negatif. Nah, Ternyata ceritanya itu ada backgroundnya. ada backgroundnya. Ya udah kita terima aja. Ya, saya juga pernah dengar cerita Romo Tsunami kalau di Thailand itu kan pelacur itu ya sebelum berangkat berdanya dulu sama Bante katanya begitu ya, sebelum berangkat supaya laku katanya begitu. Nah ini kan juga kita dengar ceritanya itu, ya, tapi Romo kan lama di Thailand, ini luar biasa. Kita ya sudah itu bagian dari kehidupan gitu. Nah, harus kita terima gitu. Itulah Thailand gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ya, kita yang salah satu yang harus kita upayakan selain masalah duniawi juga adalah tidak lupa kita harus belajar melihat ke dalam, ya, introspeksi kepada diri kita sendiri, ya. Kadang-kadang kita melihat keluar terus lupa melihat ke dalam. Ya, seperti saya pernah ceritakan, kita bisa berjam-jam scroll, ya, scroll itu begitu ya, melihat dunia luar, tapi susah untuk scroll di dalam. Scrollnya yang di luar, gitu ya, scroll yang di dalamnya susah. Nah kita juga di sini harus scroll yang di dalam. Di dalam diri kita sendiri gitu. Ya kita lihat plus minusnya diri kita sendiri apa, kita udah berbuat apa buat diri saya sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, ya, buat kehidupan yang lebih besar lagi, barangkali buat kota Cirebon, buat Indonesia gitu kan, kalau memang ceritanya yang lebih besar ya. At least kita bisa buat diri sendiri, sama keluarga, kita sudah berbuat apa. Dan begitu kita bisa punya motivasi, ya, motivasi diri sendiri itu juga penting, ya, memotivasi diri sendiri, ya. Kadang-kadang kita kan nunggu dimotivasi orang lain, tapi kita juga harus bisa self motivation, memotivasi diri kita sendiri, mengobati diri kita sendiri. Kalau kata Pak Renat Kasali apa? Healing, healing. Artinya apa? Wah, gue butuh istirahat nih. Gue pergi ke Bali nih buat healing luka batin gue. Gitu ya. Ada yang bilang begitu. Ya kita sih harus begitu jalan. Ya. Minimal kita itu harus menyadari ya, apa kita udah punya resep dari Sambuda yang luar biasa. Manisa juga anak.
tidak semua faktor ada dalam diri kita. Jadi kalau kita menerima kegagalan, ya inilah bagian dari kehidupan kita. Tidak semua faktor di tangan kita. Gitu. Ya, semuanya ada anicca, ada dukkha, ada anatta. Ya. Ini cerita yang gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Tapi ya minimal kita secara intelektual sudah tahu bahwa hidup kita ini tidak semua faktor ada di tangan kita. Ada faktor yang lain. Ya contoh soal kalau hari ini saya sudah menyiapkan seri dhamma. Contoh soal seperti kemarin dan sekarang selamat ya. Sekarang saya selamat kawan. Kemarin contoh soalnya kawan sudah menyiapkan seri dhamma untuk puja bakti minggu lalu tanggal 3. Ya, kemudian ya tidak semua faktor ada di tangan kita. Artinya apa? Lah kalau nggak ada yang datang orangnya, masa mau dakwah di sana sama ini asana-asana kosong begini? Ya kan nggak kan? Ya mau marah sama siapa? Nggak tahu. Kawan mau marah sama siapa kemarin kawan ya? Ya marah sama hujan katanya ini. Marah sama hujan katanya. Kenapa hujannya datang? Orangnya nggak datang. Ya, tidak semua faktor. Walaupun kita sudah menyiapkan dengan baik materinya, saya sudah datang tepat waktu, ya. Tapi kalau orangnya datang tidak ada, apa yang mau dibilang? Atau kemudian orang sudah niat mau berangkat semua di rumahnya masing-masing, kemudian hujan badai, orang nggak jadi berangkat semua. Mau nyalakan siapa? Ya, oleh karena itu kita harus menyadari tidak semua faktor, ya, tidak semua faktor. Jadi kita itu bagian dari self healing kita, self motivation kita bahwa nggak masalah. Pondok saya kemarin tidak dapat di sana, tidak pundung. Tahu pundung ya, kalau pundung ya. Pundung itu mulai sekarang saya nggak mau dapat di sana lagi. Ya, karena saya udah latihan, saya udah siap-siap, tidak ada yang datang. Nah, tidak pundung karena apa? Ya ini tidak semua faktor milik kita. Ya, nanti kan ada kesempatan yang lain setelah putaran kembali. Ya dapat giliran lagi kan gitu, ya nggak ada masalah. Kalau nggak tinggal Japri sama Romayanto, saya bisa diduluin nggak gitu ya Romayanto ya, gitu ya. Nah gitu bisa Romayanto bisa diatur. Kira-kira, nah kira-kira begitu. Jadi kita tidak bisa 100% apa jalan itu mulus fix begitu ya sesuai harapan kita. Nah nggak bisa begitu. Jadi kita harus sadari bersama bahwa kehidupan kita ini seperti itu, ada up and down, ya. Seperti ceramahnya Royanto beberapa minggu yang lalu juga begitu kan. Kita hidup ini kan ada 8 kondisi dunia, begitu ya Royanto ya. Saya nggak hafal kalau itu. Ada dipuji, ada dicela, ada suka, ada duka, ada kaya, ada miskin. Apa lagi? Untung rugi, ya itu ya. Nah itulah, itu sudah selalu begitu. Sudah diperhitungkan begini. Nyata minyak gorengnya naik misalnya. Ya, waduh, jadi perhitungannya rokok. Sudah hitung begini. BBM-nya naik, listriknya naik, wah, perhitungan jadi global. Ya sudah, urusan listrik, urusan BBM di luar perhitungan kita harus cari cara lagi. Jalannya harus bagaimana lagi? Ya karena tadi tidak semua faktor ada di tangan kita. Ya, padahal kita harus semua kalau misalnya di dalam perhitungan ekonomi itu semua kalau di istilah ekonomi akuntansi itu ada namanya ceteris paribus. Artinya semua dalam kondisi normal, nggak ada perang, nggak ada apa, nggak ada kerusuhan, nggak ada apa. Semua dalam kondisi jalan bagus. Tapi apakah mungkin? Ya nggak bisa. Ya. Minggu lalu kita atau 1 bulan yang lalu kita nggak pernah tahu Rusia sama Ukraina bakal perang. Nah, sekarang nggak perang. Nah, setelah perang berartinya kapan? Apakah mau nambah Amerika itu campur atau tidak? Nah, kita juga nggak tahu. Kita nggak pernah telepon-teleponan sama Joe Biden kan? Dan jadi kita enggak ya. Jadi akhirnya kita ikutin aja. Harus prepare for the worst. Jadi artinya kita
Kalau sampai hal yang terjadi, kita harus seperti apa? Ya, kita bersama-sama boleh punya tekad, tapi tekad kita harus kita jalani dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Ya, dengan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Buddha, tekad ini menjadi tekad yang luas, tidak kaku. Saya mau cerita satu cerita. Ceritanya kalau ingat, ini cerita Andri Wongso pada waktu beliau datang ke Cirebon di Hotel Susda. Ada satu orang kepala rumah tangga, dia bertekad, saya tidak punya rumah, saya selalu kontrak dari satu rumah ke rumah lain, itu 5 tahun, rumahnya mau dijual, dia tidak kontrak lagi. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, sama keluarganya, mulai sekarang saya bertekad, saya pengen punya rumah. Hitung, budgetnya ngepres. Dia dengan gajinya dia, gaji istrinya, ya untuk biaya hidup segala macam gini. Wah, ini harus sekian, tapi saya bertekad harus bisa punya rumah. Gitu. Nah, istrinya bilang, "Mah, kita udah 3 tahun nih gak liburan, kita jalan-jalan ke luar kota ini sekali-kali, nggak bisa. Ini hitungannya lepas sama sekali, kita nggak bisa. Ya udah kalau bisa keluar kota, makan di luar aja sih sekali-kali. Ya masa sih kita ulang tahun saya nggak makan di luar sekalipun, nggak bisa. Ini hitungannya sudah lepas." Jadi anaknya ulang tahun, istrinya ulang tahun, dia sendiri ulang tahun, tidak pernah dirayakan. Apapun semua nggak bisa. Jadi hidupnya plain aja gitu. Ya. Sampai akhirnya singkat cerita, itu rumah dicicil dalam waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, rumahnya jadi milik dia, tapi rumahnya kosong. Apa maksudnya rumahnya kosong? Istrinya minta cerai, anaknya kabur, gitu. Karena apa? Ini si bapak ini, si suami ini terlalu keras, tidak mau kompromi, tidak ada. Ya udah sekali-kali deh, ini dikurangi, ya kita jalan keluar sedikit, ayo makan yang enak sedikit di luar, gitu. Gak ada rekreasinya. Semua pegang kencang dengan strict ya, dengan cita-citanya, tanpa ada satu kompromi sedikit pun. Ya, akhirnya tidak tercapai punya rumah, tapi jadi rumah yang kosong. Bisa ada ingat cerita ini? Cerita Andri Wongso, Yesus ya, lupa semua ya? Lupa. Itu bareng sama cerita yang itu loh, ibu-ibu yang bawa makanan, ibu ingat ya, ada anak datang ke kota, ibunya bawa makanan, yang makannya lupa di pinggir kereta api. Itu ceritanya 2 cerita itu satunya. Nah, jadi ya kita boleh punya cita-cita, boleh pegang teguh cita-citanya, tapi bolehlah nikmatilah hidup ini. Ya, jangan hidup ini terlalu strict. Hidup ini terlalu kencang sehingga tidak ada yang dinikmati dari kehidupan kita. Ya, nikmatilah kehidupan kita ini sebisa mungkin, ya, karena kita tidak pernah tahu, ya, tidak pernah tahu kehidupan kita ini sampai kapan. Ya, saya 15 hari di rumah sakit bolak-balik. Jadi ya ada sedikit, ya bukan kecil hati sih, tapi tidak. Ada anak kecil yang masuk rumah sakit, ada cewek kelihatan cantik tapi kakinya potong gitu ya, bigis gitu kan, gitu ya. Ada orang tua kemana-mana harus pakai kursi roda apa gitu. Jadi coba kalau kita nggak pernah menikmati hidup, ketika kakinya potong nggak bisa lagi naik jalan kaki, nggak bisa lagi naik gunung, nggak bisa lagi naik sepeda, akan sedih sekali. Coba kalau tadi saya naik sepeda ya, saya pernah jalan-jalan ke sana gitu kan. Dan karena itu kalau misalnya ada kesempatannya, ya nikmati lagi, enjoy.
Jangan sampai kemudian karena kita memegang teguh satu tekad tanpa kompromi, nah kemudian menjadi nggak ada nikmat-nikmatnya di kehidupan. Ya. Nikmati hidup sebisa yang kita capai gitu ya, bukan berlebihan gitu ya. Bahagia itu kan nggak harus dengan uang, bahagia itu tidak harus dengan kemewahan. Ya demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, salam belakang, salam waktu, namo buddhaya. Namo Buddhaya.